Saudaraku sekalian, ini adalah puasa yang kedua, hari kedua dari puasa kita. Saudara, dalam kehidupan orang percaya harus terus bertumbuh, harus mengalami progresivitas atau pertumbuhan rohani. Dan semua kita tahu bahwa proses pertumbuhan rohani kita itu hanya mengarah kepada satu tujuan, yaitu serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus. Kalau kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani serupa dengan Yesus, pasti akhirnya kita akan melayani Tuhan. Orang yang makin sempurna, makin serupa dengan Yesus, hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang seperti ini tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Tidak lagi mencari kehormatan bagi diri sendiri atau tidak memanjakan perasaan. Saudara, orang-orang yang masih berpusat pada diri sendiri, kalau di dalam ukuran, dalam standar kehidupan sebagai anak-anak Allah yang seharusnya serupa dengan Yesus, itu orang-orang masih tergolong sakit jiwa, saudara. Sakit jiwa. Orang yang berpusat pada diri sendiri. Orang yang berpusat pada diri sendiri itu simptom atau gejalanya itu macam-macam, saudara. Ya, mereka ada yang haus kedudukan, haus kekuasaan, menjadi gila hormat atau mencari hormat, harus memiliki panggung di mana dia berdiri dan semua orang melihat atau memandang dia. Yang lain, saudaraku, berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya. Dengan uang itu dia bisa menyenangkan dirinya dengan apapun, apakah wisata, apakah barang ini, barang itu, rumah, fasilitas, dan lain sebagainya. Yang lain lagi, saudaraku, suka memanjakan perasaan dengan mengasihani diri sendiri. Gampang tersinggung, saudaraku, ya sedikit-sedikit merasa direndahkan, ya jadi minder, saudara. Semua ini penyakit jiwa, saudaraku. Tentu semua kita mengalami, termasuk saya, saudara. Ya, ada orang-orang yang sebenarnya masih berpusat pada diri sendiri. Sampai tingkat tertentu kita memang sudah harus berhenti memperhatikan diri sendiri, saudara. Dan Tuhan mendidik kita untuk tidak berpusat pada diri sendiri, saudara. Ada saat di mana kita merasa begitu kecewa, bisa. Kalau sebagai pelayan jemaat, kita bisa merasa begitu kecewa. Kita sudah capek, sudah lelah, sudah berjuang, sudah berkorban. Tapi belum tentu orang mengerti. Jadi kita seperti membuang garam ke laut. Nah, pada saat seperti itu, pada titik seperti itu kita merasa begitu lelah, begitu letih. Dan kita berkata, aduh percuma ini ya. Ya, kita bisa kecewa. Dan tanpa sadar kita juga bisa kecewa terhadap Tuhan. Ya, kita memang tidak langsung berkata, Tuhan aku kecewa terhadap Engkau. Tetapi di dalam batin kita yang terdalam, di bawah sadar kita kecewa. Kenapa keadaan seperti ini, Tuhan? Aku sudah berjuang, aku sudah berkorban, aku sudah habis-habisan, tapi perlakuan orang terhadap aku menyakitkan. Orang tidak tahu berterima kasih.
ya, malah melukai. Tetapi kalau kita masih berpikir seperti itu, kita berarti masih berpusat pada diri kita sendiri. Ya saudaraku, kita harus terus mengarahkan diri kita kepada Tuhan dengan mengingat hidup kita itu singkat, saudaraku. Menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, itu adalah kehormatan. Kita bersyukur kalau kita bisa mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, saudara. Kita bersyukur kalau Tuhan berkenan menjadikan kita seperti Dia. Di dalam Yohanes pasal 13, Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan." Yohanes 13 ayat 13. "Katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Orang yang berpusat pada Tuhan adalah orang yang merdeka, saudara. Apakah dia dihargai orang atau tidak, ia tidak mempersoalkan. Apakah dia dipandang merah atau biru atau kuning atau putih bahkan hitam, dia juga tidak terganggu. Orang yang berpusat pada Tuhan, orang yang tidak mencari nilai diri di mata manusia. Ia tidak mencari harga diri di mata manusia. Ia tidak mencari kehormatan di mata manusia. Dan dia tidak mengharapkan upah dalam bentuk apapun. Apakah itu uang, benda, atau hanya sebuah pujian, atau hanya sebuah ucapan terima kasih. Jadi kalau kita sudah berkorban, berjuang, tetapi orang tidak mengerti kita, bahkan membalas kebaikan kita dengan kejahatan, kita tidak boleh marah. Tidak perlu marah. Jika kita marah, kita kecewa, itu berarti kita masih berpusat pada diri kita sendiri. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Supaya kita tidak menjadi lemah, ya, tidak menjadi putus asa. Tetapi kita merasa terhormat jika kita mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, oleh sebab itu belajarlah kita berpusat pada Allah dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana. Sampai nanti dalam hal-hal besar kita juga setia kepada Tuhan, saudaraku. Ayo kita belajar itu. Apa yang saya sampaikan ini memiliki pengertian yang dalam, saudara. Sungguh, kalau saudara mau belajar berpusat pada Tuhan, berdoa, minta. Mohon Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Memberikan kepada kita marifat. Bagaimana kita bisa hidup berpusat pada Tuhan. Berpusat pada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini baru benar-benar benar sebagai pelayan Tuhan. Selama orang masih berpusat pada diri sendiri, dia tidak mungkin melayani Tuhan dengan baik. Ia akan sibuk dengan perasaannya sendiri. Dia akan sibuk dengan kesenangannya sendiri. Lebih konyol, kacau dan rusak. Puas dengan diri sendiri. Dengan memuaskan keinginan-keinginan daging yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Saudaraku, orang yang berpusat pada Tuhan akan lebih terpacu untuk mematikan keinginan daging, keinginan jiwanya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu luar biasa, saudara.
Orang yang sungguh-sungguh berpusat pada Allah, dia hanya menantikan pujian dari Allah, kehormatan dari Allah. Ayo kita belajar, saudaraku. Saya sedang belajar dan saya mengajak saudara-saudara juga belajar. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Pimpin kami Bapa di doa puasa kami hari kedua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur, kami berdoa. Amin.